Jeans itu jangan dimanjain, pakai aja. Itu jeans tuh nggak boleh dicuci tuh beneran ada ya? Semakin lama jeans lo jarang cuci itu fading lo bakalan kelihatan bagus, oke dan segala Gini macam ya, gitu. buat lo yang lihat. Oke semuanya balik lagi di Namo. Kali ini kalau kemarin kan kita dari kemarin tuh ada Drizzly, terus ada Gloria Jessica itu kan rata-rata musisi ya. Nah kalau sekarang terus kemarin juga sempat kita rawon, terus ada seblak juga itu makanan. Nah kalau sekarang lebih ke fashion kali ya, karena kan sekarang lagi zaman nih OOTD OOTD-an. Setiap lo lihat TikTok itu kan pasti ada aja tuh kayak berapa outfit lo? Nah, itu ada kayak sekian, sekian, sekian. Nah, sekarang kita mencoba mengajak salah satu brand lokal yang dimana dia khusus denim doang, khusus jeans doang. Terus juga kemarin ada viral di TikTok juga kan kayak apa tuh, kayak King of Denim lah, apa yang kayak biar gimana ceritanya jeans lo tuh kaku. Oke, semuanya kita kenalan dulu sama Mas Rio, salah satu founder dari Aye Denim. Tepuk tangan dulu deh. Oke, sekarang ini gue mau ngebahas lebih tentang kayak sekarang tuh kalau lo lihat TikTok, Tunggu, gue mau ralat dulu nih. ah, Tadi kan lo bilang brand gue khusus denim doang. ah, Enggak, oh enggak ya? enggak. Brand gue emang awalnya kita fokus di denim di awal kita mulai, tapi Hmm. sekarang kita udah mulai ada apparel. Oh, Tapi nice. mostly kita menswear lah. Tapi tapi lu nggak ngerubah namanya jadi Aye aja gitu. Misalnya kayak kalau Aye Denim kan lu terkesannya kayak, Yes, emang karena kita tetap sampai sekarang pun, oke, dari awal tuh kita kan emang fokus di denim doang. ah, Fokus as in dari fabric, quality, segala macem lah. Sampai sekarang pun masih. Cuman kita menambah apparel di dalamnya. hmm, T-shirt, you name hmm. it lah, jaket, hoodie, topi, ya everything lah. Menswear semua. Oke, Kayak berarti gitu. ini sekarang kita lebih ngebahasnya udah bukan denim only ya, udah ngebahasnya lebih kayak ya lo bahasnya lebih fashion aja lah ya, ngikutinnya Ya, aparel dan segala macam denim and kayak gitu. apparel. Ya, Ya. lebih kayak ya clothing line gak sih? Enggak ya, beda ya. Ya bisa dibilang brand lah. As a brand yang emang kita serving produk itu denim and apparel. Denim and Ya. apparel. Jadi kayak sebenarnya gue lebih mau ngebahasnya lebih gini. Kenapa lo waktu awal memilih untuk jadi denim? Maksudnya memilih untuk denim Oke. deh dari sekian banyak. Kita itu mulai di tahun 2011, di mana itu sebelumnya itu sudah ada yang namanya Animo-Animo juga, brand-brand khusus denim dari Indonesia juga. Mungkin banyak yang tahu juga dulu ada namanya Peter Says Denim, ada yang Iya. namanya Mischief, ada yang namanya Dead Hearts. Pokoknya lumayan lah, ada beberapa, tapi belum sebanyak sekarang ya. Jadi Iya, iya. zaman itu mereka itu sudah memulai duluan dan kita melihat masih ada potensi di sana. Dan mereka itu kan emang banyak relate ke musik ya, karena emang fashion and music itu always get along together, nggak mungkin dipisah. Jadi after that ya kita mikir, oke, coba kita bikin dengan konsep yang fresh dan kita masuk ke market yang baru kayak gitu loh. Itu tapi lu mulai awal si denimnya si Aye ini tuh dari tahun berapa tadi? 2011. 2011. 2011 tuh lagi zaman-zaman apa tuh? Peter Say Denim sama satu lagi itu ada yang Nudi. Nudi, iya. Ya itu juga salah satu ya, apa ya, inspiration kita lah. Kita dulu juga mikir kayak, oh, menarik ya. Cuman zaman dulu itu kan kalau Nudi itu ya sampai sekarang lah bisa dibilang lumayan mahal. Mahal lah, bisa dibilang Iya, mahal harganya mahal. kan. Di saat itu untuk beli jeans waktu itu Nudi harganya kalau nggak salah masih 1,8 sampai Betul. 2 jutaan Iya, lah betul. zaman segitu. Nah, kenapa gue gue dulu lumayan suka karena gue suka fashion, gue belanja t-shirt, jeans dan lain-lain. Instead of gue buang duit, kenapa nggak gue bikin sendiri gitu. Hmm, lo mindsetnya lebih ke sana ya. Iya. Kalau lo belanja tadi lo bilang belanja belanja denim gitu. Nah, lo ada spesifik kayak belanja denim yang pertama kali lo beli tuh kayak lo tahu nggak cara oh ini jeansnya bagus, oh ini kurang. Nah, itu kan karena lo waktu itu awal-awal nyoba-nyoba dulu kan sampai Ya. akhirnya lo kayak sekarang. Nah, itu lo pertamanya tuh lo lo belajar ngelihat kualitasnya, lo belajar ngelihat Oke. serutan dan segala macamnya tuh gimana? Kalau dulu tuh ada namanya forum kan. Mungkin dulu Hmm. forum namanya Indonesia Denim Group. Ada juga Darahku Hmm. Biru. Ya gue juga banyak dari Kaskus sih dulu Ya, sih. baru gue mau Jadi ngomong. kayak Ya, ya. kita belajar, gue belajar dari sana. Cuman ya dulu tuh gue lebih ke, oh ini lagi ngetren nih, coba deh gue beli. Nah dari situ kan gue bisa intinya nggak cuman beli dan dipakai doang. Gue lihat Hmm. nih kayak Hmm.
pas gue pakai fitnya comfort nggak di gue, enak nggak bahannya itu kenapa bisa begini, yang satu kenapa bisa seiring waktu dipakai bisa fading, bisa nyiptain kerutan-kerutan yang bisa mengikuti bentuk Iya, tubuh iya, dan iya. lain-lain. Itu kan ibaratnya sesuatu yang mungkin point of view orang secara umum nggak perhatiin kalau pakai jeans ya udah pakai doang gitu Iya, kan. iya. Cuman kalau gue bisa bisa tarik lebih panjang lagi, gue bisa ngeliat nih kayak oh ini tuh bisa begini menarik juga ya gitu. Kok bisa begini? Pertama kali lo buat bikinin celana itu adalah lo regular fit Mm-mm. atau lo lebih ngikutin trends pada saat itu karena lo Oke. mulai 2011 tuh ya emang lagi in-innya banget kan. Ya of course gue pasti gue nggak bisa memungkiri yang namanya tren ataupun yang lagi in pasti akan gue ikutin Hmm. karena Indian kan juga pasti kan despite of segala macam branding ya kita harus end up with sales ya Hmm. kan. Kita juga dulu pas awal bikin ya kita ada tuh kita bikin cuttingan tapi bukan namanya bukan skinny, kita bikin super slim. Super slim, Super oke. slim. Jadi super slim itu adalah cuttingan di AE yang bisa dibilang paling mendekat, nggak skinny tapi nggak loose juga gitu lah, in between lah, in between. Oh, Jadi oke. dari situ kita coba, terus ternyata marketnya bagus kayak gitu kan. Berarti Pak, nih gue nanya dulu ya, ini balik lagi ya. Pada saat 2011, lo cuman lo inspirasinya tuh awal mulanya lo akhirnya memutuskan kayak gue lebih suka ngambil daripada gue beli, gue mendingan bikin. Nah, itu lo top of mind lo pada saat itu siapa sih? Maksudnya Oke, apa? kebetulan itu waktu itu ya tadi kita ngomong bahas Peter Says Denim itu juga dulu kebetulan gue punya band dan band gue disponsorin sama mereka. Jadi Hmm, kayak band sekolah nih atau lo tongkrongan terus bikin bikin band gitu? enggak sih, emang iseng-iseng aja bikin band pas kuliah. Oh, Pas oke. kuliah. Enggak sih, sesudah kuliah deh, bukan pas kuliah, sesudah kuliah. Gue iseng-iseng aja bikin band kok. Taunya jadi gede, ya udahlah, gue cobalah. Terus juga gue kenal juga, kalau kalian ada yang tahu brand Pot Meets Pop, denim juga, gue juga kenal sama ownernya Hand Hand. Dari situ gue belajar banyak lah, dari Peter gue belajar banyak, dari Hand Hand gue belajar banyak. Terus gue kayak mikir gitu, I think it's possible to do this gitu, untuk mencoba memulai sebuah brand Sendiri. sendiri gitu. Karena Hmm. kan mereka berdua base-nya itu di Bandung. Iya. Sedangkan di Jakarta itu ada sih, cuman maksudnya belum banyak lah gitu. Cobalah gue bikin gitu. Tapi berarti lo belajarnya dari yang lokal Bandung tersebut. Iya, Ya, itu lokal Bandung kan jatuhnya. iya brand Indonesia dari Bandung ya. Iya, bener kan. Nah, habis itu lo akhirnya mencoba mencari tahu itu sendiri akhirnya. Tapi gue mau nanya, lo ada basic kayak kuliahnya lebih ke emang desain fashion atau apa nggak? Gue bukan fashion sih. Gue Hmm. lebih ke dulu kuliah gue marketing sama advertising. Oke. Terus gue pecinta musik dan tadi yang gue bilang music sama fashion tuh nggak bisa Iya. dipisah. Hmm. Jadi dulu misalnya gue suka dengerin musik si grup A gitu. Nah grup A pakai apa ya? Oh, lo lebih ngeliatnya ke sana ya? Ya gue look up ke mereka kan, dan gue lihat mereka pakai apa ya. Nah dari apa yang mereka pakai, gue carilah itu. Yang lo yang lo look up pada saat pertama kali itu apa? Siapa? Aduh, kalau yang pertama kali sih nggak ada hubungannya sama jeans karena mereka nggak pakai jeans ya. Eh, Kalau lo tahu band namanya Blink-182, hmm, ya dari situ gue demen tuh mereka kan pakai Dickies, ada brand namanya iya. Dickies dan lain-lain. Terus udah gitu gue beli segala macam. Terus gue Wih, lihat lagi Dickies. mungkin zamannya emo, Hmm, zamannya masuk era-era emo itu 2004. MCR gitu-gitu ya. Ya 2004 kan mereka tuh pakai tuh yang namanya skinny jeans. Ya. Mereka udah mulai pakai apa namanya band t-shirt dan lain-lain. Nah dari situ gue coba tuh gue pakai style seperti mereka. Terus dari situ juga gue ngeliat kayak ya emang bener gitu di momen itu orang-orang yang punya brand dengan jualan let's say kita ngomongin jeans ya dengan mengeluarkan let's say cuttingan atau artikel yang mirip seperti yang mereka pakai itu laku. Contohnya Peter Says Denim kayak gitu-gitu. Tapi Dan lu pernah nggak selama ini tuh kayak yang lo yang apa ya orang yang akhirnya lo jadiin misalnya top of mind nih misalnya itu kan kalau Blink kan agak maksudnya lo nggak bisa nge-reach dia untuk pakai baju lo gitu kan maksudnya. Tapi kalau lo sendiri ngelihat musisi lokal dengan dia mm, punya fashionnya kayak let's say netral lah zaman 2011 tuh kan kayak pensi SMA tuh pokoknya netral netral ada pokoknya dimanapun tuh ada netral gitu pernah nggak lo pada mencoba untuk kayak lo mau nggak pakai
jaket denim gue, celana denim gue. Lu pernah nggak? Karena kan lu juga sesama musisi kan. Jadi kan nge-reach Oh, untuk enggak. sesama Oke. musisinya tuh gampang gitu. Nggak segampang itu sih. Karena Ah, kan gue kan underground. iya iya Kalau iya. mereka label Iya iya udah beda ya. iya. Tapi maksudnya kayak cara cara pendekatannya kan biasanya kadang-kadang kayak lu bawa tuh awal-awal karir ya, lu bawa si celana lu atau si jaket lu itu ke satu konseran bareng gitu. Sebetulnya awal banget bisa dibilang public figure atau entertainer yang sangat membantu AY itu ada dua sebetulnya. Dan ini jauh dari yang gue bilang tadi antara musik Musisi, metal iya atau ya. apa. Mereka bisa dibilang entertainer. Yang pertama itu Mas Wingky Wiryawan. Oke, Jadi waktu DJ. itu awal-awal AY terbentuk, kita ketemu Mas Wingky, kita reach out ke dia. Mas bisa minta tolong, ini nggak bantuin kita untuk promosi. Karena Hmm, zaman dulu kan kita nggak punya Instagram. ya. Kita 2011 belum ada ya emang? Facebook ya? 2010 belum ada Facebook. Facebook ya? Ya Facebook, 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 Twitter, Twitter. Facebook. Ya That's betul. it gitu kan, Facebook, Twitter. Terus ya udah kita riset ke Mas Wingky dan lain-lain. Terus kayak oke, gue bantuin ya, dia pakai untuk perform kayak gitu segala Hmm, macam. Dan dari dulu sampai sekarang ya Mas Wingky juga masih support kita gitu kan. oh Dan iya. itu kita sangat respect banget sama Mas Wingky lah gitu. Maksudnya udah ngebantu kita dari awal juga gitu kan. Terus yang kedua itu Gofar Hilman atau Pergi Oke. Jauh. Ya, jadi Pergi Jauh itu dulu awal-awal karir dia nge-MC juga kita reach out ke Gofar. Gue manggil dia kan Pai, Gopai. Pai, ini dong, gue baru bikin brand nih gitu. Hmm, Ayo dong, pakai dong buat MC hmm. segala macam, buat pensi Iya, juga iya. dan lain-lain. Oh ya siap, boleh. Dan dari situ juga lumayan, bukan lumayan sih, sangat kebantu lah. Maksudnya untuk secara branding, secara marketing gitu, untuk si AY-nya sendiri. Kalau lo untuk ngedatengin ke Gofarnya, ke Winky-nya, awal mulanya kan berarti lo ya yang tadi lo pokoknya nggak ngelihat karakternya orang tersebut kan. Pokoknya lo ngajuin, terus akhirnya tuh mereka Mm-mm. mau atau emang lo punya spesifik brand apa ya? Bukan brand sih, maksudnya identity untuk jadi BA lo lah, personanya gitu. Hmm, kalau dulu kebetulan Mas Wingky itu dikenalin dari teman. Hmm, Jadi emang langsung direct. Kalau Gofar, gue udah kenal Gofar kebetulan itu dari tahun 2007. hmm, Jadi emang way before gue bikin brand gitu. hmm. Jadi Oh jadi ya udahlah, udah temenan udah gitu. udah kayak Udah temenan. ya udah emang kayak zaman dulu kan MLM lah ya, rumah ke Iya, rumah gitu kan iya. bahasanya kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa dari yang lo akhirnya berusaha untuk ngambil target audiens lo udah dapet nih ya kan, terus akhirnya lo berusaha nggak untuk kayak nih mau ngegedeinnya, gue awal mulanya gimana ya cara untuk dia makin wide, makin lebih Hmm, terlihat gitu, apakah lo bermain awareness-nya. ya ya lo bermain dengan sosial media karena kan waktu itu kan masih belum ada ya, masa Facebook gue nggak tahu ya, zaman dulu kan Facebook kayak kalau untuk nge-brandingin sebuah brand itu kan agak susah dulu. Nah, pada saat awal karir itu lo biar lebih nge-wide gitu awareness-nya, lo pakai apa caranya? Oke. Yang pertama sih bisa dibilang kita cukup beruntung karena kita dikelilingi oleh baik orang-orang baik ya. Hmm. Teman-teman, terus kayak keluarga gitu. Mostly sih dari mulut ke mulut sih. Kayak Hmm. misalnya nih gue, ya kan tadi gue bilang gue punya band. Hmm. Nah, band members gue tuh gue kasih, pakai dong, ntar kita pas manggung pakai dong gitu. Terus Oh, kayak oke. ntar misalnya teman kayak tadi Gofar Hmm. gitu, ini gue kasih ya, ini bantuin dong promoin kayak gitu-gitu. Awalnya begitu. Cuman sempat juga momen di mana kita bener-bener baru banget, belum ada produk malah. Kita baru ada landing page di website. Oh, udah ada website pada saat itu. Iya, karena Oke. waktu itu menurut kita dulu tuh belum ada Tokopedia, belum Iya. ada Shopee. Tapi dulu tuh lu ngejualinnya eh offline apa lo pakai website itu aja? Ada toko offline-nya nggak? Misalnya kayak di rumah Dulu, atau gue lanjut yang tadi dulu ya. iya. Jadi bahkan sebelum kita ada produk yang kita mau jual, Heeh. kita cuma ada website landing page, cuman kayak logo dan tulisan coming soon, that's it. Oke. Itu kita cetak stiker dengan logo dan nama website kita. Itu Oke. kita Tempelin. kepik waktu itu, kepik kemana lagi ya? Kita keliling. Itu kita sebutnya metode Taman Safari. Kenapa? Karena lo tau stiker Taman Safari Iya, banyak iya, kan di iya, belakang di mobil orang. mobil. Nah, kita lakuin itu. Jadi baik banget yang benci kita kayak itu. Kita Oh, lo tempel-tempel. nempelin di Tak, tak. mobil-mobil orang Iya. gitu. Ya, Oh. jadi kayak, oh ini Ya orang tapi ini ya itu apaan ya gitu. sebuah sebuah cara marketing yang bagus sih menurut gue. Cuman Kayak lumayan ya. Cuman ya udahlah, maksudnya kalau yang dulu ketempelan mobilnya gue minta maaf. Itu gue yang nempel. jadi kayak ya sih, tapi itu lebih lebih easy to reach orang untuk ngeliat sih. Walaupun tapi lu percaya nggak bahwa kayak lu punya, maksudnya punya pada saat lu
lo mikirin cara marketing lo kayak gitu, tapi lo sempat overthinking nggak kayak ini orang bakalan nge-reach landing page gua nggak ya? Atau kayak ya udahlah terabas aja dulu lah. Lo kepikiran kayak gitu nggak? Enggak, gue terabas saya dulu. Oh iya. Jadi Jadi kayak emang ya kayak udahlah bodo amat nih ya udah, dengan bukan stiker. ya maksud gue juga gak bikin stiker yang jelek ya. Iya, iya, iya. Gue bikin stikernya proper bagus Iya, gitu iya, iya. maksudnya. Tapi lo Ya masih ada udah. nggak sampai sekarang? Awal mula tuh stiker ada. Enggak, udah Dan lo enggak. nggak pernah maksudnya kayak yang, buat nostalgia lo untuk di beberapa ya Enggak. beberapa Enggak ada. event lo Enggak ada. mencoba untuk lagi gitu. Oh udah nggak ada nih. Dulu Udah kayak gue nyetak stikernya kalau nggak salah 5.000 piece. 3.000-annya gue pakai buat mobil. Jadi mungkin 3.000 mobil itu. lu di pick doang nih tapi. Enggak lah, muter-muter lah. Gue Biasanya dulu muter-muter. kalau setahu gue tuh dulu orang-orang tuh kalau belanja kan kayak apa namanya ya? Distro ya bahasanya zaman dulu kan Ya gue juga diambil kok dulu belanja distro. Ada dulu namanya distro. Cynical, Iya, MI, dan lain-lain semua di itu. Blok M kayak Iya, iya di gitu-gitu Blok kan. M. Di Nah, lu Pampol. iya di Pangpol kan. Nah, itu lu nempelin sekitaran situ juga. Enggak sih, karena kan ya itu nggak sopan lah ya. Kan mereka juga punya barang jualan sendiri. Gue lebih ke apa ya, kayak ke mobil atau mungkin misalnya kayak di tiang listrik atau Nah, iya ya iya I iya. mean like kita samperin tempat-tempat yang hype ya udah kita tempel aja di situ kayak gitu gitu. Oh, At iya least iya ada iya. sesuatu lah kayak gitu. Tapi lu pernah kayak nyoba untuk kerja sama pada saat 2011 itu kerja sama kayak lu kan udah punya lu kan punya brandnya, tapi lu mau pengen kolaborasi juga sama sama 3 Second misalnya kan Hmm. zaman dulu apa sih kayak apa 3 Second selain 3 Second kan ada beberapa lokal-lokal distro lainnya Oke. gitu. Nah, lo kayak pernah ada kolaborasi kayak ya udah nih, tapi gimana mau mau gue ngasih lo bahannya doang, bahan denim dari gue atau emang mau kolaborasi antara kedua Hmm. produk, kedua materi Kalau gitu. kita biasanya kolaborasi itu dulu pertama kali kolaborasi itu kalau gua nggak salah kita sama brand namanya Dreambirds. Oh, gue. Ada namanya Dreambirds, ownernya Abin dan Prisa. Jadi eh kita ketemu, ya maksudnya kalau kolaborasi kan we have to show yang paling kuat dari setiap brand. Ya mungkin dari gue denim, mungkin dari mereka t-shirt. Jadi Oke. kita bikin jacket dan t-shirt, denim jacket dan t-shirt. Di mana di dalam dua produk itu kita masukin DNA kita masing-masing. Dengan Dreambirds dengan artworknya, kita dengan quality dan build-nya juga. Dan akhirnya udah kita bikin, kita terus kebetulan kalau nggak salah rilis di Bright Spot. Bright Spot itu buka itu jam 10 apa jam 11 gitu. Loading. Enggak, buka gate gerbang masuk. Oh, oke. Nah, itu dari jam setengah 8 orang udah ngantri panjang banget mau beli produk kolaborasi ini. Oh, itu broad spot yang di mana ya? Kalau nggak salah Kuningan, Kuncit. Oh, yang di Kuncit Zaman yang dulu banget. di atas ya? Ya, Iya. enggak bawah. Lantai ground Oke, kalau oke, nggak oke. salah. Nah, sekarang gue mau nanya lagi balik lagi nih. Ada nggak sih orang gue nggak tahu, maksudnya kalau lo kan tadi kan punya background story kayak lo terinspirasi dari ya ada beberapa lokal brand di Bandung. Nah, tapi dari keluarga lo sendiri ada nggak sih yang punya usaha baju atau usaha yang berhubungan dengan Aye ini sendiri gitu awal mulanya? Inspirasi dari Hmm, keluarga atau punya oh ya bokap gue bisnis juga jadi gue makanya pengen usaha juga atau emang karakter lo yang enggak. kayak Kalau 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 ya, kalau bokap emang dia pengusaha juga, cuman nggak ada hubungannya sama fashion, sama tapi emang retail lo nggak punya ada. kayak gue Kakek heboh. gue kali ya, kakek gue tuh dulu di Malang dia buka toko karpet. Hmm, Dia punya toko karpet, dia jualan karpet. Kayak dia salah satu, kalau nggak salah ya, dia salah satu pionir toko karpet di Malang. oke. Nah mungkin darahnya dari situ kali. Oh jadi tapi gue nanya lebih kayak yang oke kalau itu kan karpet ya jatuhnya kakek lo itu. Nah kalau lo sendiri tuh berarti nggak punya bukannya apa ya mungkin bisa dibilang kayak gue pengen pengen jadi usahawan pengen wirausaha aja deh daripada gue harus kerja kantoran. Lo punya kepikiran ke sana nggak waktu pada saat lo Oh, ngebikin ke sana? oke, awalnya tuh justru dulu gue awalnya abis lulus kuliah itu gue magang, abis magang gue sempat kerja juga di agency advertising pernah, production house pernah, tapi di momen itu apa ya, eh hati gue nggak di situ aja gitu loh. Oh pada saat lo kerja juga Iya, sebagai karyawan iya. karena Bukan sebagai karyawan ya. Iya emang sebagai karyawan maksud gue cuman bukan bukan yang pengen gue lakuin aja gitu. Hati gue nggak di situ gitu. cuman karena itu aja makanya jadinya lo kayak udahlah gue cari cari ngulik lah Ya akhirnya lo oke, berani apa ya ngulik. yang mau gue bikin Iya gitu. tapi lo ngulik langsung kayak udah nih gue denim aja gitu lo nggak mencoba untuk kayak nggak tahu ya sekarang kan lagi di Bandung kalau gue ngeliat
brand lokal tuh rata-rata kan di Bandung gitu kan ya, kayak sepatu gitu. Lo pernah nggak sih kayak, kayak gue nggak cocok nih, gue awal-awal ya, mendingan gue kayak sepatu deh gitu. Atau enggak lo sebelum akhirnya lo milih denim, lo pernah ke yang Dulu tuh lain-lain deh. zaman kuliah, gue itu sering sama temen gue juga, itu kita beli-beliin barang dari luar. Terus kita jual kalau gue jual di kampus gue kan. Hmm, Gue itu beli-beli barang tuh t-shirt, gue beli barang jeans juga, oke. segala macem yang menarik saat itu gue beli, gue jual ke mereka. Dan kok laku. Dan di situ gue lumayan tuh, oh ternyata menarik juga ya. Oh, jadi lu di situ kayak ngeliat kayak, oh gue tuh Oh yang gue, gue beli ada unique selling point-nya juga kepada orang-orang gitu. ya Maksudnya jadi gue mikirnya kayak oke, apa yang gue suka dan gue beli itu masuk nih masih ke ke selera orang, mereka nih, ya gitu benar tuh. gitu. Jadi dari kuliah pun juga gue udah lumayan tuh door to door juga ke Iya, teman-teman, iya, iya. nyamperin orang. Nih gue jual celana kalau dulu brand Cheap Monday, Subi, itu gue beli-beliin tuh dulu tuh dengan harga murah ya. Iya, iya, iya. Dengan harga murah gue beli-beliin, gue jualin di dalam kardus box, gue jual-jualin, gue keluarin ke anak-anak kampus gue. Ini gue jual ini nih harga segini, gue jual segini, harga segini, 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 segini. Habis. Oh, teknik marketingnya juga kayak Kayak gitu gitu. juga Jadi ya? emang dari dulu tuh kayak ada passion dagang gue udah ada Iya, iya, gitu, iya, passion iya, iya. berdagang. Jadi kalau lu tanya kenapa fashion ya mungkin dari awal juga gue udah demen fashion, gue juga ngambilin barangnya fashion, gue jualinnya awalnya juga fashion dan gue menemukan kayak gue kesukaan Oh, gue tuh di sini oh iya, gitu. iya, iya. Jadi align lah sama semuanya ya dari kuliah lu. Iya, Kuliah lu di mana, by the way? di Lasal. Oh, di Lasal. Oh ya, wajar lah kalau di Tapi kalau Lasal kan lebih, dia tuh kalau Lasal tuh lebih ke desain, emang desain lebih ke desain produk atau Awalnya itu kita semua dapat basic. Kalau dulu zaman angkatan gue dapat basic. Basic itu adalah Photoshop, Illustrator, gambar dan lain-lain. After that bisa milih penjurusannya apa. Nah, kalau gue kebetulan pilihnya advertising and marketing. cara lu paham dari produk tersebut? Karena lu belinya di luar kan tadi. Nah, Hmm. itu lu cara mendalami si bahan ini untuk bisa lu jual lagi ke teman-teman lu tuh gimana? Ya gue Apakah harus lu pakai dulu dong. Oke, Gue harus pakai dulu lu dong. beli Iya lu dong. beli dan lu pakai Iya, gue sendiri. pakai dulu. Dan Setelah kayak itu, gue beli lagi. Kebetulan waktu itu gue hmm, gini, gue tuh kalau beli gitu nggak banyak lah. Maksudnya anggap mungkin 30 piece lah, 30 hmm, piece misalnya 20 piece kaos, 10 piece jeans gitu hmm, ya. Gue beli, kebetulan teman gue itu bukan dia sih yang punya, keluarganya punya usaha shipping kargo. hmm, Itu kan paling gue beli cuma satu box kecil lah ya. hmm. Gue nitip gitu. Oke, Jadi gue oke. bayar shipping pun nggak semahal itu. Jadi kalau gue kalkulasiin segala macem, kalau gue jual segini, gue masih ada untung, ada profit. Tuh, nah yaudah, oke. Jadi biasanya gitu, nih ya, gue bilang ke teman-teman gue, nih, ini gue punya katalog nih. eh bulan depan, pertengahan bulan depan gue ada ini A, B, C, D, E, size-nya segini, segini, segini. Atau lo mau request size nggak? Oh, lo ada open PO gitu. Iya, zaman Oke. dulu gue udah Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi kayak, oh gue mau dong ini size apa, size ini. Oke, terus gue pesen kayak gitu. Udah. Oh, tapi ya mereka udah kebayang dari bahan yang lu akan kasih kan? Maksudnya, Oke, kalau dulu tuh, oke, gue misalnya gini. Zaman dulu itu kan emang lagi ngetren yang namanya tadi gue bilang musik ya. hmm, Nah, balik lagi apa yang mereka pakai. Misalnya kayak musisi punya clothing brand sendiri ya, gitu. Nah, itu gue beli itu. Mereka nggak peduli bahannya gimana. Mereka oh, nggak peduli. Yang penting gue punya itu brand, gue pakai dan gue keren. oke. Dan gue rasa mindset itu pun sampai sekarang masih ada. Iya, 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 iya. Cuman yang mau gue deliver nggak cuma itu doang kan. Yang mau gue deliver kan quality-nya juga. Hmm, hmm. Makanya tadi gue bilang kalau gue beli dan gue pakai dulu dan kalau menurut gue ini jelek, gue nggak mungkin jual. Gitu loh, ngapain? Iya, 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 iya. Benar, Gitu. benar, benar. Biarpun se-hype apapun itu brand zaman dulu itu, kalau gue liat quality-nya jelek, biasa aja. Misalnya kayak cuma dari kaos polos yang harga $1, Hmm. di sablon, harganya jadi $50, ya for Iya, what? kebayang, kebayang, For kebayang. what, gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sekarang ya, lo awal mulanya, lo akhirnya, kan sekarang online banyak nih, awal mulanya lo naro online produk gitu, bukan online produk, maksudnya penjualan di online itu, lo lewat mana awal mulanya? Apakah emang cuman landing page sih, bukan landing Website. page, website aja, atau Ya. lo akhirnya improve-nya lebih ke mana-mana gitu? Kalau dulu, gue itu, zaman dulu itu, gue pasti website pertama. Kedua, dulu masih via chat, melalui BBM, Hmm. ataupun SMS. Karena SMS. dulu belum ada WhatsApp. Iya, betul. Dulu nggak ada WhatsApp. Jadi ada BBM sama SMS. Ataupun kita juga melayani dari any channel lah yang bisa kita pakai untuk sales. Contoh DM Twitter, Oke. Facebook Tapi Twitter lu aktif juga tuh. dulu aktif, cuman kita harus delete waktu itu karena ada suatu ya ntar gue jelasin deh. Oke, terus? Ya, jadi ya intinya segala macam pintu channel yang bisa kita pakai dulu kita pakai. Jadi habis itu eh
nongol tuh yang namanya e-commerce kan. Ya. Nah, awalnya juga kita tuh nggak mau nih. Dulu kita Oh, tuh lu nggak mau nih dulu awal nggak mau mulanya? karena kita udah nyaman di website. Dulu udah ada WhatsApp, website, Line, WhatsApp, BBM udah nggak pakai waktu itu. Udah nggak ada, BBM udah nggak main. Ya akhirnya udah nih. Cuman ya mau nggak mau ya kita kan kalau sebagai pengusaha harus mau berani ikutin Iya, ikutin perkembangan lah perkembangan lah. gitu. Ya udah Indian kita akhirnya buka e-commerce juga. Ya udah akhirnya online kita sampai sekarang ada di e-commerce dan website. E-commerce apa aja sekarang? Ada di Tokped, Shopee. Dua-duanya. Oh, Tokped, Shopee. Ya, Udah itu aja ya. that's it. Oh, berarti tapi yang paling amat sangat lu apa ya? Lu apa ya? Pendapatan deh paling 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 banyak tuh dari website atau dari karena kan orang-orang taunya awal mulanya dari website dulu dong Hmm. pasti kan. Hmm. Sebelum ke Tokopedia dan Shopee. Nah, itu paling paling gede tuh dapat orderannya tuh dari mana sih? Kalau zaman sekarang Kalau lo biasanya belanja lewat mana? gue kalau belanja baju terutama jeans celana ya, gue nggak pernah online. Gue pasti datang. Mau Oke. mau mau itu kalaupun gue harus terpaksa banget, ya pasti gue beli size-nya yang gue sengajain gedein gitu loh. Jadi nanti Hmm. gue gampang tinggal ngecilinnya. Bahkan gue pernah, ini gue nggak tahu lo pernah apa nggak. Jadi gue pernah bikin celana jeans di Tamim, daerah Oke. Bandung, Pasar Ya, Baru. iya, Nah, iya, tahu. itu tuh dulu 2018 2018 sampai 2020 gue selalu belanja jeans di Tamim itu. Jadi gue punya tukang jahitnya sendiri, gue megang jeansnya sendiri. Nah, itu akhirnya gue selalu bikin jeans di sana. Sampai pada pas pandemi, mereka juga drop, langganan gue drop itu. Jadi gue nggak pernah beli. Sampai sekarang jeans yang gue beli itu ya masih ada dan gue nggak pernah beli lagi itu. Jadi Oke. gue nggak Oh, pernah. berarti lo MTO selalu ya? Lo custom terus ya? Karena gue nggak tahu ya lekukan badan gue Nggak, nggak tahu. maksudnya itu menarik loh. Kayak tadi lo bilang, lo tipikal customer yang kalau misalnya jeans atau itu lo harus datang, lo harus pegang, lo harus cobain dulu. Iya, 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 gue nggak bisa spesifik Jujur, ya. ya honestly jarang customer kayak lo sekarang. Dan gue suka tipe customer kayak lo. Kenapa? Karena kalau orang datang, dia pegang, dia feel, dia tahu apa yang dia beli sebetulnya. Iya, Nah, oke. Mungkin bisa dibilang, tapi gimana Kak kalau saya yang misalnya di Jogja iya, iya gitu? bener. Ya, itu emang susah ya. Cuman itu tetap harus online. Cuman maksudnya kalau lu udah tahu pegang, lu udah tahu size lu, next order lu bisa online Sebenarnya kayak iya, gitu. tapi kan kalau gue pribadi tuh badan gue nggak tahu kenapa tuh suka berubah-berubah. Gue tuh believe it or not, gue tuh sekarang itu tuh kemana-mana. Lo reptozoid ya? Enggak juga sih, nggak tahu juga sih gue nggak pernah ngecek kayak gitu-gituan lagi. Gue pokoknya tapi intinya kayak gue punya ada apa tuh namanya meteran, Ya. meteran itu. Misalnya gue pakai udah pakem nih, gue udah nyatet nih, gue udah pakem. Oh lingkar paha gue sekian, lingkar pinggang gue sekian, lingkar ini gue sekian. Udah tuh, gue sampai ini gue Hmm. pikirin dengkul dan segala macam. Gue datang, gue beli online, kekecilan di sininya, kekecilan di sini. Gue nggak tahu kenapa, nggak tahu Hmm. kenapa. Sampai akhirnya gue capek sendiri, ya itu akhirnya gue mencoba untuk ya udahlah gue dikasih tahu teman gue sih yang anak Bandung kayak lu mendingan ke Tamim deh bikin Ya, celana MTO. jeans gitu. Ya. Udah tuh itu satu. Terus baru belakangan ini gue ke Aeon Tanjung Barat. Jadi tuh ada gue nggak tahu lagi nama toko jeansnya apa. Dia nge-provide 1,5 jam bisa ngebuat jeans sesuai dengan ukuran custom lo. Hmm. Jadi dari situ gue kayak, oh oke, gue nggak mesti ke Bandung, gue udah ada tempat buat gue bikin celana jeans. Gue suka jeans, tapi gue juga nggak mau ribet orang ya gitu, karena jeans itu kan nggak tahu ya, mungkin ada yang pakai karet apa gimana kan, nggak Stretch. ya nggak banyak yang Ya. punya kan gitu. Jadi makanya gue kayaknya ini oke deh buat gue yang custom. Jangankan celana jeans, gue pun celana gue, misalnya nih gue beli celana gitu di tokonya yang berbeda yang biasa gue ambil celana gue yang di lemari karena gue males banget ke fitting room. Jadi udah gue ukurinnya pakai celana gue yang Oh, oke. sebelumnya gitu. Jadi emang gue nggak pernah beli online Hmm. buat celana. Kalau baju gue masih mau. Kalau baju mah ya udah aja ya. Kalau celana tuh bagi gue sangat perlu gue Ya. liatin karena orang nggak tahu. Kalau gue pribadi, gue ngeliat orang dari bawah, bukan dari atas. Oke, Kayak gitu. emang kalau untuk jeans ataupun celana atau ya let's say jeans ya, itu setiap brand tuh pasti punya yang namanya size chart sendiri. Iya itu Size beda-beda sih. chart, cuttingan sendiri. Kayak gue pun di Aya itu kita punya 4 cutting Hmm. untuk jeans. Nah itu untuk setiap cutting itu kita punya size chart. Nah size chart itu setiap brand tuh udah pasti beda.
Nggak, contoh misalnya gini, lo ngomong brand A, lo ngomong brand B. Size-nya sama-sama 32 misalnya. Iya, betul. Itu udah pasti beda pas lo pakai. Most of the time lah, gue bisa bilang 90% itu udah pasti beda. Tapi kenapa kalau misalnya yang gue lihat malah, gue ada nih di Tokped gue nama jenisnya apa ya, gue lupa. Gue beli di tempat itu, terus gue ukurannya ukurannya sama, tapi kadang tuh malah dia tuh suka kayak ada yang kecilan, ada yang gue ngerasa kayak ada yang beda gitu loh. Itu konsistensinya itu Itu emang gimana tuh? salah satu hal yang emang kita selalu pertahankan dari dulu adalah at least kita kan pasti selalu menyajikan size chart ke customer kita Nah, kan. Ya jangan sampai jauh banget dari size chart kalau misalnya pun ada beda gitu loh. itu bedanya kenapa sih? Banyak faktor. Contoh Bahan. fabric Ah, itu udah pasti ada yang namanya shrinkage, apa tuh? penyusutan. Oke, Ada bahan denim, beberapa denim yang kalau misalnya lo diemin aja nih, dia akan dia menyusut, nyusut. nggak perlu cuci. Hmm. Nah, even di denim itu ada istilah sunforest sama unsunforest kayak gitu. Oke, itu apa tuh bahasanya? Jadi kalau unsunforest itu lo harus soak dulu. Oke. Soak itu lo rendam Iya. dulu supaya apa? Penyusutannya terjadi penyusutan. Setelah penyusutan itu pas lo pakai fitnya sempurna sesuai size chart Oh kayak gitu. gitu. Kalau sunforest itu langsung pakai aja. Kayak gue karakter yang kedua deh. Karena Iya. ya, tapi menurut lo untuk orang yang berpengalaman apa yang sangat berpengalaman ini better kayak gimana sih buat orang yang untuk yang beli pertama kali beli denim kayak emang harusnya gimana ya gue harus ngerendam dulu kah apa kayak langsung pakai dulu kah atau gimana? Balik Karena lagi kalau ya. nyokap gue ngajarin gue emang kalau mau beli celana jeans dulu tuh direndam pakai air panas dulu. Nggak perlu juga sih sebetulnya. Ya, kalau untuk unsunforest seperti itu ya. Hmm. Tadi gue bilang karakter fabric unsunforest. Cuman balik lagi ke selera sih. Kalau bisa kita bilang orang yang suka denim kan kita sebut kayak denim head ya. Iya iya Denim gue head itu ya mereka punya selera masing-masing lah. oh. Gue nggak bisa bilang yang lebih bagus yang mana. Dua-duanya semua bagus sebetulnya. Kan balik lagi ke lo yang pakai. Tapi saran terbaik buat lo untuk mempertahankan kualitas si jeansnya itu sendiri, si denim itu sendiri, Jeans itu jangan dimanjain, pakai aja. oh nggak usah lo cuci beneran. Itu jeans tuh nggak boleh dicuci tuh beneran ada ya? Maksudnya mitos-mitos kayak gitu. Karena kan lo kalau lo lihat kan di TikTok kan lagi rame tuh Iya, ya iya. kan. Enggak, kalau buat gua ya, gua pakai jeans ya nggak sekali pakai cuci juga. Maksudnya kayak gue pakai ini misalnya rutin daily selama sebulan ya 3 minggu deh. Terus gue ngerasa ini kayak mau cuci aja. Kalau Cuci tiap hari aja. itu nggak apa-apa juga kan sebenarnya? Ya nggak apa-apa ya, maksudnya cuci aja lah. Ya itu pakaian gitu. Lo Ah, mau ngapain sih? Lo mau jamuran enggak kan? iya iya iya. Maksud gue gini, tergantung juga balik lagi ke kegiatan lo apa. Misalnya gini, lo pakai jeans kegiatan lo setiap hari cuma duduk di kantor komputer. Ah, Ya jeans lo nggak mungkin kotor-kotor amat juga iya. kan. Kecuali misalnya kayak lo setiap hari itu daily itu lo mobile kemana-mana. Lokasi lu juga beda-beda. Nah kan pasti tuh chance untuk kotornya lebih tinggi. Iya. Nah mungkin kalau kayak gitu seminggu pakai, setelah seminggu mungkin lo cuci boleh. Atau mungkin lo soak aja cukup. Lo soak, lo rendam, kasih detol, 30 menit, 40 menit, angkat, jemur, udah beres. Kalau dulu tuh Jeans itu tuh apa ya? Nggak ini kok, nggak bukan yang kayak lo, ya tergantung juga sih kualitasnya ya. Oke. Nggak yang Sebenarnya langsung jamuran apa, nggak. kalau dulu tuh nyokap gue kayak ngajarin gue kalau untuk beli celana jeans kayak gitu-gitu tuh kayak kalau jeans tuh ya mungkin mama kayak gue nggak tahu lagi nyokap gue tuh suka males Nyokap gue juga gitu kok dulu. iya kan kayak Tujuannya sebenarnya satu kalau menurut gue. Jeans, let's say gini, jeans yang emang biru atau indigo, itu setiap kali cuci pasti ada yang namanya luntur. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau emang dia benar-benar pure ya, indigo, dia pasti luntur. Nah, mungkin nyokap lo nggak mau luntur ya, itu kena baju-baju lain. iya mungkin ya nggak tahu Jadi juga sama sih. dia direndam dulu supaya luntur dulu. Jadi begitu dicuci kedua kali bareng baju-baju yang lain, faktor lunturnya nggak sebanyak yang Oh iya kali ya sama ini kalau gue nggak tahu ya kalau dulu karena gue masih dicuciin sama orang jadi kayak kamu tuh jangan pakai celana jeans mulu kasihan orang yang nyuci gitu karena itu berat gitu terus akhirnya gue mencoba untuk nyuci sendiri gue bilang oh iya ya berat juga ya celana jeans untuk dicuci gitu jadi akhirnya gue punya mindset ya untuk kasihan untuk orang yang nyuci jadi gue nggak pernah nyuci celana jeans gue sih jadinya lebih ke sana aja terus gue kan baru ngeliat TikTok itu kan TikTok kayak yang udah 4 tahun celana jeans baru dicuci gitu udah 5 tahun celana jeans baru dicuci gue kayak ini orang kagak gatel ya gitu sih lebih kayak kenapa ada konsep jeans itu jangan sering-sering dicuci gitu itu tuh yang jadi ngejar fading sebetulnya. oh ngejar yang Jadi gini, lekukan itu coba gue kasih contoh ya. Ini ada nama
artikelnya Bohemian. Nah, Bohemian itu signature artikel kita mungkin dari tahun 2011 kita pertama kali tuh rilis artikel tuh udah ada Bohemian ini. Nah, Bohemian ini tuh bisa kita sebut raw denim lah. Kenapa Hmm. raw? Karena dia dari bahan langsung di cutting jadi jeans. Nggak perlu melewati proses washing. Makanya Oh. namanya raw denim. Nah, raw denim ini itu tuh punya kenapa biru ini adalah lapisan indigonya. Nah, lapisan indigonya inilah yang kalau lo cuci dia akan luntur. Hmm. Nah, kenapa nggak dicuci? Jadi kalau lo pakai raw denim ini secara rutin, secara daily dengan aktivitas setiap orang beda-beda lah ya. Hmm. Dia akan membentuk yang namanya creases atau lekukan-lekukan mungkin di sini Hmm. ya kan, terus di sini juga. Dia akan membentuk yang namanya fading atau luntur lah, luntur. Oke. Luntur itu akan membentuk karakter unik tuh, fading yang unik setiap orang. Gue nggak bawa Oh. lagi contoh jeans yang udah fading, lupa gue. Nah, tapi nanya deh, si fading ini tuh buat apa sih? Maksud gue, orang-orang kenapa mengejar itu? Apa emang uniqueness dari karakter orang tersebut atau emang apa ya kayak Eh, ya menangin ego masing-masing aja gitu. enggak sih, emang emang yang tadi gue bilang mungkin kayak kayak gue juga pribadi. Gue kalau ngeliat jeans yang dari awalnya begini tiba-tiba udah fading dengan bagus, unik, kontras, fadingnya segala macam itu tuh buat gue sih ada Kepuas. kepuasan Ya, gitu. ya, Kayak ya. lo ngebreak, namanya istilah itu ngebreak, lo ngebreak denim lo kayak gitu loh. Oh, Cuman ya kalau mungkin masalah cuci atau nggak cuci, kalau gue pribadi, kalau emang gue ngerasa jeans gue kayak udah ya harus kotor cucinya, ya segala cuci macam harus cuci aja. aja. Cuman kalau gue cuci biasanya gue balik dulu, inside out. Iya, 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 iya. Dan Itu gue gue biasanya itu ngelakuin. kalau gue rendem aja, gue rendem. Hmm. Kecuali kayak gue baru aktivitas misalnya kayak Iya, iya, iya. eh kotor atau kena tanah atau kena Iya. kena apa segala macam itu Baru. ya pasti gue cuci lah. Iya, soalnya gue ngelihat kayak orang tuh ada tuh di TikTok, gue nggak tahu siapa, mungkin dia influencer atau gimana, gue nggak paham. Dia tuh kayak datengin temennya, terus nyikatin jeans gitu di garasi yang kayak kelihatan kan kotornya, dia tuh sampai ngeliatin bentuk air bekas disikat dan segala macam. Itu Hmm, gue kayak yang kenapa sih ada apa ya, ada hal yang kayak ya ini yang kayak nyuci kayak semakin lama jeans lo jarang cuci itu fading lo bakalan kelihatan bagus, oke dan segala gini macam ya, gitu. buat lo yang lihat jeans itu selama masih ada indigonya atau belum habis darah indigonya itu, Nah, dia pasti akan tetap bisa fading. jadi mau cuci Iya, atau enggak gitu. iya. Oh, Lo mau oke. cuci nih, lo ngerasa udah nggak nyaman, udah bau, udah kotor gitu, ya cuci lah. Jangan nggak cuci. Iya, iya, gue tuh kayak gue sampai gue nggak gue lagi ngikutin sebelum sebelum kalian datang, gue tuh kena denim head gue kayak ini naon sih gitu. Gue kan tipikal orang yang kayak apa ya kayak oh ya udah oke celana jeans terus gue iya oke jeans terus kenapa dia harus kayak 8 tahun tidak nyuci jeans, kita lihat hasil fadingannya dijemur tuh sampai yang kaku gitu kayak biar apa sih, gue sampai sekarang ya Tapi itu. gue apa ya? Gue salut sih sama orang yang emang tahan gitu pakai jeans. Maksudnya untuk mendapatkan fading atau yang sesuai dengan yang mereka mau dengan segala macam aktivitas atau kegiatan mereka yang lakukan setiap hari dan mereka betah pakai terus tanpa dicuci ya. Itu gue respect sih. Maksud gue ya lo hebat lah gitu. Maksudnya bukan dalam konotasi negatif Iya, ya. iya, iya, ya ngerti Maksud ngerti gue ngerti, ngerti. ya gokil juga gitu. Kalau kalau gue pribadi, Ya udah nggak betah kalau kan. emang gue udah ngerasa jeans gue kotor nih, gue pakai misalnya sebulan nih. Terus gue ngerasa kayak ini perlu di soak deh, perlu direndam ya pasti akan gue rendam aja gitu. Hmm. Gue nggak perlu takut ntar jadi Jadi fadingnya. bakalan rusak Pokoknya fading selama atau jeans enggak itu gitu. masih ada indigonya, dia akan masih bisa fading. Nah, Gitu. buat teman-teman yang nggak ngerti indigo tuh apa, lu bisa nggak sih Indigo tuh dari daun indigo. Ini iya proses. dari sini bisa nggak kelihatan dari sebuah jeans itu indigo tuh bisa kelihatannya gimana? Ini Bisa sebenarnya lu indigo kasih tuh kan sampel. ini. Oke. Nah Nah kalau kalau misalnya ini ini gimana? udah melewati proses pre-wash. Pre-wash Oke. itu melalui proses chemical ya jatuhnya ya. Heeh. Jadi ya udah, nih dia begini aja nih. Lo mau cuci 1000 kali juga dia akan begini terus warnanya. Oh jadi dia nggak akan Lo nggak usah peduli, fading dan iya, kawan-kawannya udah gitu. nggak akan fading. Oh, berarti kalau orang mau ngikutin fading dan segala macam belinya yang raw Raw. ini. Ya, kalau Oh, pre-wash ini ya memang begini aja udah. Nah, lo ini mau cuci tiap hari nggak masalah nih. bakalan begini nih Begini bentukannya aja terus kayak udah. fadingannya ada Iya, udah udah kelihatan nih begini. ada Iya, fadingannya kan. kayak gitu. Oh, gitu. Udah gitu aja terus. Nah, tuh guys, kalau mau nggak mau repot, nah lo belinya yang ini aja udah yang udah ada proses. Nah, kalau lo mau ngeluarin fading sesuai
hati dan pikiran lo ya mungkin belinya yang raw. Nah, Ya. sekarang gue mau nanya, yang paling unik dari semua t-shirt, jeans lo, jacket, or else di AY itu apa? Yang paling sangat lo setiap kali lo datang ke Bright Spot, ke pop up, kemanapun itu yang lo highlight. Itu bagian mana yang paling unik? Oke, kalau secara produk udah pasti quality ya. Hmm, Terus kedua konsep sih, emang konsep yang kita kedepankan di AY ini juga bisa dibilang mungkin beda ya. apa yang bikin beda? Kita itu mengedepankan konsep itu yang berhubungan dengan Secret Society, Ancient Secret, New World Order dan lain-lain Hmm. kayak gitu. Jadi di setiap artikel kita itu punya cerita masing-masing. Kadang kita mengangkat contohnya ini yang akan berikutnya kita keluarin itu. Ini tayang kapan? Udah keluar belum ntar pada koleksinya? Apa lu kapan mau tayangnya? Gue akan rilis akhir September sih. Oh ya, bisa lah. Bisa kan editor? Se- Biar sekalian promo. Maksud gue, ya udah nggak apa-apa. Lo sebutin aja Ya, tanggalnya. gue sebutin aja. Maksudnya enggak, kalau untuk tema koleksi kita berikutnya itu judul temanya itu, tema besarnya itu Heaven and Hell, Wow. surga dan neraka. Nah, jadi kita juga kalau bikin tema itu bukan yang sembarangan kayak ini keren nih enggak. Ya emang kita harus mikirin juga sisi kerennya, cuman lebih ke eh, apa yang mungkin kita pernah lewatin atau apa yang menurut hati kita tuh lagi kita rasain gitu loh, dan kita bisa menghubungkan itu, mengkonsepkan itu menjadi sebuah koleksi. Hmm. Ya makanya kayak sekarang ini kita bikin konsep Heaven and Hell ini gitu. Kenapa namanya Heaven and Hell? Serem banget, takut. Ya karena apa ya? Ya kita semua kan Masuk surga dan neraka enggak, gitu. kita semua pasti pernah melewati yang namanya Heaven and Hell lah. Hmm. Lebih ke hati dan pikiran kita sih. Karena pikiran kita, our mind itu we can make a hell of a heaven atau heaven of hell. Sometimes gue juga berpikir kan kayak eh, apa yang membuat hidup kita tuh terasa seperti kita ada di surga Ya, ataupun kita di ya, ya, neraka ya, kayak ya. gitu kan. Itu kan semua balik lagi ke pikiran kita, ke Hmm. hati kita. Dan itu akan dituangkan lah di koleksi baru kita nanti. Hmm. Gitu loh. Itu lo koleksi baru lo itu akan lebih ke mana nih? Kan kan lo sekarang udah ada aparel tuh. Apakah semua? Semua. Semuanya. Mungkin lebih ke Yang t-shirt, jeans, sama jaket. t-shirt, jeans sama jaket. Iya. Itu yang bakalan ada kolaborasi nggak di situ? Apa cuman Aya aja? Kolaborasi enggak, maksudnya sama brand lain. Iya, sama brand Oh, lain. enggak ada. Cuman kita untuk apa ya? Bisa dibilang mungkin teaser atau kontennya kita akan mengundang satu talent kita adalah Eh. satu satu band lah, satu grup musisi yang akan kita undang untuk menjadi talent di dalam teaser dan konten itu gitu. Oh, kayak musisi lokal. Of course, ya Indonesia. Musisi lokal lah ya. Kayak gitu. Nah, sekarang gue mau nanya lagi, balik lagi ke produk lo nih. Kayak apa ya? Awal mula dari, maksudnya kan nih lo 2011 awal mulanya. Nah, itu kan pas kemarin tuh ada pandemi tuh. Nah, ini Hmm, kita kan lagi hmm, ngebahas heaven and hell. Lo kan waktu hmm. sebelum pandemi udah jadi, wah aku di surga dengan pemasukan dan segala macam. Tiba-tiba lo pandemi, lo gimana nih? Lo ada Oke. strugglingnya nggak? Ada hellnya nggak di situ? Oke. Kalau pandemi itu gue rasa bukan hell lah, maksudnya kayak itu emang harus terjadi ya. Diizinkan Tuhan terjadi karena ya emang kita semua harus lewatin lah, nggak cuman gue doang lah. Iya ya, Semua lini bisnis, iya semua, semuanya sama lah, rata. dan yang emang kita harus lakukan ya cari cara, cari jalan keluar. Kalau dulu mungkin kalau di AY itu kita tarik semua pintu-pintu jualan kita, mungkin dari ada yang di mall, ada yang di reseller, semua di berbagai macam kota. Kita tarik semua, kenapa? Karena mungkin kan saat itu mall ditutup ya. Hmm, Siapa yang boleh ke iya mall? ya. Siapa yang toko juga, toko kita sendiri pun kita tutup. Itu toko di mana kalian? Di Kelapa Kelapa Gading Gading. kita tutup kan. Karena kalau kita buka kan nggak boleh. Iya Kan betul. nggak boleh kan? Iya Usaha iya nggak iya boleh iya kan? iya. Gitu kan. Jadi kita tutup dari, kalau nggak salah itu 8 pintu jualan, kita jadi cuma satu online. Waduh. That's it. Gitu. Itu lu gimana tuh cara, ya itu kan lu kan naik turun terus kan akhirnya sekarang beres pandemi ya lu naik lagi itu, ya maksudnya kisahnya tuh sedikit kisahnya tuh pada saat lu pandemi lu Pokoknya itu gimana? gue itu ngomong gini deh. Waktu itu kan kalau nggak salah itu COVID itu awalnya 2020. breakout di Singapura. Ah ya.
ya kan dari Singapura terus ya udahlah udah pasti nggak lama masih masuk Indo, Iya, nggak mungkin pasti. enggak. Kalau nggak salah di Februari 2020 waktu itu Bapak Udah Presiden, goyang-goyang tuh. ya Bapak Iya. Presiden bilang ngumumin untuk oh ini kasus pertama nih, Hmm. kalau nggak salah di Kemang, Iya, kasus bukan orang pertama di Depok Kemang, setahu gue tuh. ya di Kemang tuh kasusnya bla bla bla. Terus gue bilang kalau sampai udah ada pengumuman kasus ke 100 Baru akhirnya kita lo. tutup. Ya. Terus kayak paling seminggu Seminggu. lah ya ini udah kasus ke 100 udah kita tutup. Gue Itu komit buat tutup tutup. pertama yang di mana? Langsung. Kan lo ada 7 Toko, pintu. Toko offline ya berarti. Yang gede di toko gue di Kelapa Kelapa Gading. Gading. Habis itu rata tuh semua. Abis itu kan ya kan ada PSBB kan, mall Iya. tutup Iya. nih. Ya udah yang dari mall itu semua ya gue tarikin. Gue data, Aduh. ya gue jual di online aja. Nah itu kan lo, gue lupa nanya tadi. Lo ada 7 kan tadi, 7 pintu. Nah itu 7-nya tuh di mana aja sih titik-titiknya? Selain di Kelapa Gading deh. Kelapa Gading, Kemang, Sentral, Grand Indonesia, Bandung. Ah, gue jadi lupa. Lah, Bali, gimana ya? Bali. Oke. Ya pokoknya intinya gue tarikin semua lah. Oh, oke. Nah yang sekarang udah balik semula. Enggak, sekarang gue fokus di Kelapa Gading offline store sama online, that's it. Oh itu doang. Ya. Enggak, lu mencoba untuk atau trauma? Enggak sih, bukan trauma sih. Lebih ke apa ya? Operasional gede nih gitu. Ya, OPEX gede kan kita juga masih dalam tahap belum sebaik dulu lah. Oke, Gitu. masih Jadi kita masih we have to do everything we can untuk kita balik atau bahkan melebihi yang sebelumnya. iya 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 iya. Kan ya kita harus sacrifice juga lah. Oh, Kayak iyalah. terakhir kemarin kita sebetulnya ada di Central Department Store di Grand Indonesia. Nah, di Sentral. Oh, Sogo juga sempat. Itu intinya kita pull out semua gitu kan. First of all, kenapa kita dulu ada di situ ya? Udah pasti karena untuk marketing atau branding. Iya, Karena placement mereka strategis kan. iya betul. Reach out-nya orang gampang. Cuman kalau mau ngomongin secara bisnis di luar branding itu ya buat kita kurang menguntungkan karena consignment besar. Iyalah, Terus kan ditambah lagi kita bayar bayar PPN. PEP. Iya betul. Jadi ya udahlah untuk saat sekarang kayaknya nggak wise untuk ngelakuin itu. Jadi kita pull out aja dulu, kita fokus ke apa yang ada di kita sekarang dulu nih. Tapi lu nggak mau coba kayak kan fashion tuh di Bandung kan tinggi banget ya. Ya kayak lu bisa naruh di HGL atau segala macam. Ya ini misalnya ya Dulu kita HGL. pernah kok naruh di Bandung juga. Iya. Ya. Nah, lu mau coba lagi nggak kira-kira? Ada pikiran nggak kayak misalnya, offline lagi yuk gitu, coba-coba aja nih, kayak dulu gitu misalnya, kayak di Bandung misalnya di Bali gitu, di Bali kan ada tuh brand brand si Ada. des-desan ini gitu misalnya. Untuk sekarang sih mungkin kedepannya boleh, iya. Cuman untuk sekarang gue mau fokus dulu di Online ini dulu. online sama di offline store kita juga, kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, modal awal lu lu mencoba kayak gini. Gue mau nanya lebih Modal simpelnya awal gini. ya, lupa gue jujur. Kayak lu kan berarti lu beli bahan jadi kan. Nah, itu lu apa namanya? Lu langsung beli inget gak? Nggak usah harganya deh. Lu inget gak berapa? Gua nggak tahu lagi ukurannya Mungkin meteran gini atau kali ya, mungkin kayak dulu kita bikin pertama berapa pair, iya. mungkin ya. Kalau nggak salah pertama kali kita bikin. Oh, lu langsung ya, langsung bikin banyak Jadi kita gitu ya? pertama kali 2011 launching itu kita ada kalau nggak salah 5 artikel. Itu ada 2 kaos. Namanya Occult White sama Occult Black. Desainnya sama, bedanya warna hitam sama warna putih. Bohemian ini. Terus Club of Rome. Satu lagi itu, gue lupa lagi satu lagi apa? Freemason. Itu langsung lu awal mulanya tuh langsung lu jebretin itu 5-5-nya itu yang tadi. Iya, 5 itu. Oh enggak, kalau gue kan dari kemarin-kemarin ngelihat dari beberapa teman-teman UMKM yang di sini tuh kayak dia modal apa pertama-tamanya tuh kayak cuman satu produk dulu, terus nanti 2 bulan kemudian dua, tapi ini lo langsung pede, langsung 5 gitu ya. Iya, gue 2 kaos 3 jeans. Langsung 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 ini enggak pada saat itu lo ada sesuatu hal yang kayak ada kayaknya gue kurang nih gitu. Sebagai brand baru ya kita ngerasa kita harus ngeluarin dulu sebetulnya ya kalau secara produk kita bikin 5 itu ya kita mencoba membuat semaksimal mungkin di tahun itu dengan kondisi vendor yang seperti zaman dulu 2011 pun ya kita maksimalin lah dengan R&D juga, trial error juga berapa kali. Sebetulnya
kalau kita dulu nggak ngelewatin berbagai macam R&D dan trial and error, mungkin kita di 2010 udah bisa rilis. Cuman gue nggak mau. Lu tuh dulu awal mulanya tuh di 2011 tuh ada berapa tim? Kan Kita lo berarti kan berempat. ada R&D-nya. Berempat. Nah, ini orang-orang R&D-nya itu anak-anak Lasal juga atau Enggak. Jadi emang ketemu satu teman main, satu ketemu pas jalanin bisnis. 2010 awal itu gue committed sama partner gue dan 2 orang lagi ini untuk bikin brand. Dan we start pertama dari konsep, logo, nama, dan lain-lain. Kita patenin dulu, kita mempatenkan nama dan logo kita sebelum kita punya produk. Supaya kita ada kekuatan hukum. Dari situ kita bikin website, segala macam, packaging. Dan kita nge-branding itu seakan-akan brand kita tuh dulu itu dari luar. Dari San Francisco. Jadi kita foto lookbooknya tuh di sana, minta tolong teman. Jadi bukannya kita ke sana ya, kita kirim barang ke sana, kita punya teman di sana, tolong dong fotoin. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Aye itu dari mana? Aye, lo ngambil nama Aye tuh nama Aye tuh saya kalau bahasa Betawi ya. Cuman kalau Aye itu lebih spesifik lo kemana? Sebetulnya AY itu tuh dulu awalnya kenapa gue sama partner gue cari nama AY, kita cari nama brand yang catchy, simple, pendek, gampang diinget. Oke, AY itu sebetulnya singkatan dari All Seeing Eye. Semua mata melihat. Iya. Jadi di mana emang kita sebagai orang atau generasi kita sekarang ini, saat yang nggak usah ngomong generasi kita lah, every generation kita harus bisa ngelihat potensi, kita bisa ngelihat chance, kita bisa ngelihat peluang, dan kita harus bisa manfaatin semaksimal mungkin dengan cara yang benar. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kan lo berarti jatuhnya entrepreneur. Ya kan? Nah, lo kelahiran di tahun berapa sih? 88. Oh, 88. Oke, berarti tim lo kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang dong. Lo umur berapa? Kayak Ini tim gue juga. Lo umur berapa? 24. Yang paling muda umur berapa? Siapa sih paling muda di tim kita? 20. Buset, Ada jauh banget. Wow, oke. Nah, lo ngelihat karakter mereka sendiri, kan setiap generasi yang tadi lo bilang setiap generasi berbeda-beda. Nah, dari jadi entrepreneur ini, pertanyaannya jadi nyabang deh. Entrepreneur ini, lo plus minusnya apa sih? Untuk orang yang kayak, gue gak tahu ya lagi anak-anak muda, apa Gen Z sekarang kan pengennya juga, gue pengen jadi entrepreneur, gue pengen bikin sebuah brand, gitu. Maksudnya kayak, solusi dari problemsnya mereka kan punya problems. Berarti mereka harus mencari solusinya kan. Nah, lo bisa nggak sih ngasih solusi untuk problemsnya mereka sendiri untuk jadi entrepreneur tuh gimana? Oke. Kalau plus minus apa ya? Mungkin plusnya lo bisa menumpahkan apa yang lo pengen bikin sepenuhnya kalau gue kan kebetulan fashion ya. Mungkin kalau misalnya lo F&B, lo bisa menumpahkan itu di menu-menu lo, atau mungkin lo di bidang lain lo bisa menumpahkan apa yang lo mau create itu di situ. Cuman kalau minusnya ya, kalau awal-awal it's uncertain ya, mungkin nggak pasti kan. Nah, kalau nggak pastinya ini waktu ayah tuh lo berapa lama sih? Lo percaya? Maksudnya kan kadang kayak ada, ya gue nggak tahu ya. Mungkin kalau ada di luaran sana kayak, gue takut lagi nih berkembang nggak ya? Maksudnya punya pemikiran kayak gitu nggak ya? Lo berapa lama sufferingnya tuh waktu itu kayak ya temen gue ngeliat kayak, anjir gue 2 tahun suffering gimana ya? Udah mau tahun ketiga masih suffering aja gitu. Nah itu It's okay, nggak apa-apa. untuk kayak mereka yang lagi di tahap itu tuh Iya. gimana nih? Oke, gua dan Aye, kita lah. Maksudnya kita di Aye itu eh ngomongin, gua nggak mau ngomong suffering ya, kayak terlalu ini. Mungkin melewati batas tahap yang pertama kali kita baru keluar, perkenalan ke publik gimana, pastilah ada yang namanya ketakutan ya, ya kan, ketakutan. Ntar nih gimana segala macam. Cuman kalau gue dulu itu awalnya gue nggak mikirin profit dulu lah, gitu. Kalau gue ya, Tuh dengerin. gue nggak mikirin gue kapan cuan ya, gue kapan untung, gue nggak mikirin ke situ dulu. Yang Gue penting mikirin apa yang gue dapet, gue puterin dulu untuk perkembangan bisnisnya. Dulu seingat gue itu, gue bikin running kan 2011 Maret. Gue baru merasakan hasilnya
atau bisa dibilang gaji pertama gue itu di 2013. Buset, 2 tahun coy. Itu pun nggak gede ya. Maksud gue ini Ya maksudnya at ada least lo yang ada sesuatu kan dari ya, produk yang lo ya, buat ini kan. ya, Ya berarti emang ya kalau lo mau jadi entrepreneur ya kalau brand lo masih kecil dan lo masih pengen tiba-tiba jeder langsung gede dan bisa menyayangi mengimbangi lah, nggak usah nyaingin lah, ngimbangin eh, brand yang udah lama ya lo harus sabar sih. Maksudnya Aye aja mulai dari 2011 terus dia baru merasakan hasil jerih payahnya itu aja di 2013 which itu 2 tahun gitu. Oke. Nah, selanjutnya menurut lo perkembangan dan lo punya tim si adik-adik manis kita ini menurut lo karakter mereka tuh seperti apa sih? Lo ngelihat ya gue dulu juga kayak gitu lagi gitu atau malah berbeda? gue boleh nambahin dikit dari yang topik tadi gak? Iya Sebelum boleh. ini. Ya. eh Mungkin kan kalau gue mulai 2011 ya. Cuman kalau mungkin gue ngomongin konteksnya sekarang di 2024. Hmm. Dimana udah 13 tahun sekarang ke depan itu tuh everything is different lah. Ya. Gue nggak bisa mengaplikasikan apa yang gue lakukan dulu ke zaman sekarang. Oke. Zaman sekarang dimana era digital udah kuat, segala macam sosial media di mana-mana. Mungkin itu apa ya? Justru lebih mempermudah kalian yang mau memulai bisnis sebetulnya. Dengan adanya perkembangan Ya, digital ini. ya betul. Karena apa ya? eh Tools-tools itu bisa kalian manfaatkan. Mungkin kayak lebih gampang nge-reach out ke let's say target KOL kalian, misalnya kayak gue cocok nih sama figur ini, brand gue cocok sama dia. Nah, itu akan lebih mudah sebetulnya kalau untuk zaman sekarang karena udah ada social media, terus sudah ada apa? Ads juga Ya, ya ya. kan. Nah, ads itu juga bisa kalian pakai sebetulnya karena ads itu penting kalau emang kalian mau memulai suatu brand. Nggak Hmm. usah gede-gede lah, maksudnya bisa memaksimalkan cost untuk meminimalisir cost untuk hasil yang maksimal. Itu Kayak gitu. make sense sih sebenarnya emang Kalau baru mulai. kalau digital emang ya kalau lu nggak mau kayak misal lu mau jualan makanan gitu ya lu nggak mau naruh di GrabFood dan di GoFood ya emang akan lebih ada tapi ya lu pasti bakalan lamban lah karena orang-orang di Ya, dunia ini bukan di dunia ini maksudnya kayak di luar ada Uber ya kan di sini ya ada GrabFood ada GoFood ya itu lu harus ngimbangin itu sih untuk lu tetap konsisten dalam mendapatkan hasil yang lo mau gitu. iya. Terus kalau yang si adik-adik Gen Z ini menurut lo gimana pandangannya? Tadi pertanyaannya apa? Lebih Karakter. kayak karakter ya sih. Maksudnya lo kan kita kan pernah di umur 20-an juga ya. Maksudnya 20-an, 21, 23. Nah, lo ngelihatnya gimana sih? Ada yang berbeda nggak dari problems yang mereka dengan problems lo zaman dulu pada saat seumuran mereka? eh Problem sih bukan problem, mungkin gue nyebutnya bukan problem ya. Kayak mungkin pas gue umur 21, gue umur 23, gue sekarang umur gue mulai AY itu umur 23 berarti. Iya, umur 23 gue mulai AY. Eh apa ya? Enggak sih, maksudnya bukan problem sih. Mungkin cara mereka berpikir malah mungkin lebih kritis kali ya. Lebih Hmm. kritis gitu dibanding mungkin kalau gue dulu mungkin mikirnya masih nongkrong, memperbanyak koneksi gitu. Kalau Hmm. mungkin sekarang mereka mikir Mandiri lah ya. apa? Lebih sendiri. Dia mencari taunya sendirian kan. Iya, karena kalau dulu zaman gua itu gue percaya dengan gua nongkrong Link. itu selain mungkin gua keluar duit, mungkin misalnya kayak 50.000 buat gue makan sama minum misalnya. Eh, Tapi ya di lo situ gue dapet dapat link. koneksi, Iya, dapet link lah. gue dapet teman A, gue ketemu teman B, dan link yang dulu gue pakai untuk yang gue dapatkan pas gue dulu nongkrong di usia gue dulu itu membuat usaha gue jadi seperti sekarang, Nah, ya, ya, kayak ya. gitu. Sebenarnya sama sih kalau Sama misalnya lah zaman sebetulnya. sekarang kan ya lu udah terbantu sama sosial media. Kalau zaman dulu emang zaman gue sama Rio lebih kayak ya udah In lu kalau person lah ya, ya ketemu in person ke gitu. ya iya emang MLM zaman dulu kan emang lebih ya datengin ke orang iya nih si Rio punya clothing line gitu misalnya. Terus gue pengen gue mau naruh gue mau bikinin topi dia belum punya topi gue mau desainin topi zaman dulu kan topi juga ada tuh lagi rame-ramenya juga terus atau enggak belt terus atau celana apa zaman dulu bahasanya kayak apa celana kodok zaman dulu lah bahasa gue kayak gitu. Nah, itu tuh emang datang sih kalau sekarang ya emang udah lo memanfaatkan internet gitu dan Rio juga tadi udah nyampein bahwa di umur 23 dia sudah mencari peluang bisnis di mana dia nyiptain produk dia sendiri dan mungkin kalian juga
bisa lah di umur kalian yang mungkin 23 tuh baru lulus kuliah kali ya? Ya nggak sih? Baru lulus kuliah pun mau mencoba mencari peluang bisnis apapun deh. Mau belajar cari tahu tentang apalagi lo kalau mau cari tahu tentang denim ya bahan denim kayak gimana, ya lo kebayang lah sekarang mudahnya ya lo bisa nyari chat GPT ada, lo cari di Google juga ada. Jadi ya keep going aja guys kalau emang lo mau bikin produk brand lo sendiri. Kurang lebih dari kita kayak gitu. Tetap terus tontonin dari Namu ya. Bye bye.